istimewa loh ini batunya. Istimewa banget. Kenapa itu? Istimewa apa Mas Ian? Kalau misalnya dilihat dari batunya sendiri, istimewanya karena ini sangat berhubungan dengan salah satu dari materi akidah yang harus diketahui umat manusia, umat muslim, yaitu adalah di batu inilah tempat di mana Rasulullah mulai Mi'raj. Di mana Rasulullah mulai naiknya, bahkan ya di batu inilah beliau mulai untuk Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu istimewa banget harusnya buat umat muslim Jadi ketika beliau datang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang didatang, kemudian setelah mengikat buruknya di tempat pengikat tunggangan semua nabi-nabi. Jadi ada tempat khusus ya, tempat ingat Dr. Khalid cerita itu ya. Beliau menceritakan bahwa buruk diikat di mana para nabi, para rasul yang dalam sejarah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu pernah ke sana, biasa mengikat tunggangannya di situ. Kemudian mendatangi batu ini dan disajikan minuman, bukan kopi tapi ya. Ya. Ada kisahnya masih ingat ya? Beliau ditawari, ada yang nyebutnya 2 jenis minuman, ada yang nyebutnya 3 ya. Ada apa? Yang pertama susu. Wedang jahe enggak kita ya Mas Ria. Ya. Apalagi kopi ini juga. Nah, kopi enggak ada. Susu dan arak atau khamr ya. Yang kemudian beliau pilih adalah susu, bukan kopi. Enggak apa-apa. Kita sama kayak Dome of the Rock ini punya istilah khusus. Nah, ada juga satu masjid yang biru tadi ini. Bisa share dikit ini Mas. Masjid Jami Al-Qibli. Masjid Jami Al atau yang banyak orang ini juga mengenalnya sebagai Masjidil Aqsa. Tetapi pada dasarnya yang perlu kita ketahui betul-betul adalah satu kompleks yang meliputi 14,4 hektar itu adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Nah, ini penampakan jamaah ya. Jadi satu kompleks Masjidil Aqsa itu sekitar 2 juta orang bisa cukup Mas. 2 juta orang itu cukup untuk berjamaah di Masjidil Aqsa. Mungkin kalau Monas berapa? Cekukarian berapa daya tampungnya sekarang? Ya sampai itu kali. Sampai nggak cukup Mas. Sampai pom bensin nggak ya? Iya, kemarin yang mau datang MU berapa juta itu masih harus sampai ke pom bensin itu. Pom ya. bensin. Itu kalau wilayahnya masuk pom bensin Masjidil Jogokarian itu mantap itu ya. Bisa satu areal sendiri itu. Ya. Baik, kita bahas lanjut tentang berapa keutamaannya Masjidil Aqsa ini supaya teman-teman juga bisa paham bahwa ini bukan hanya masalah selera, bukan hanya masalah keinginan saja, tapi ya, kita perlu bahas juga tentang keutamaannya. Gimana Mas Satrio? Tadi soal kan tadi ada beberapa istilah sih, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Terus itu bedanya apa sih Mas? Apa gimana? Coba jelaskan. Oke. Tentang itu monggo. Mau berbagi? Oke. Kalau misalnya kita bahas lagi tentang kalau waktu kita kemarin itu terminologi ya. Salah satu kelemahan umat muslim adalah mulai dikaburkannya istilah-istilah yang seharusnya dipahami secara betul, dipahami secara benar. Seperti tadi disebutkan tentang Masjidil Aqsa. Banyak yang tanya, yang mana sih? Apa yang kubah emas atau yang tadi kubah agak semi-semi hitam itu? Dan itu merupakan salah satu trik di mana banyak umat muslim yang terperdaya. Ngelihatnya taunya Masjid Aqsa ya kubahnya emas tok. Selainnya wallahu alam. Nah, lanjut kalau misalnya dari masa ke masa nih. Baik, kalau tentang nama dan masa memang Baitul Maqdis ini punya beberapa istilah ya di sini ya. Beberapa nama. Nama. Kita seringkali kalau misalnya ada aktivitas aksi atau demo gitu kita pakai nama apa? Palestina ya. Palestina. Benderanya warnanya apa? Merah, hitam, hijau, hijau, kuning. Sebutkan semuanya. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, putih, hijau, hitam. Betul, merah, putih, hijau, hitam. Ada yang ini ada ternyata ini konangan. Ya, ada segitiga merah, warna garis atas hitam, putih, kemudian hijau. Itu adalah bendera Palestina. Padahal kayaknya negara-negara sekitar Palestina kayaknya benderanya juga sama Mas. Mirip-mirip lah. Mirip ya. Kenapa ini Mas? Yang segitiganya malah dirubah jadi kota itu loh.
Jadi kalau kita bicara soal Palestina, kira-kira Palestina itu sudah ada sejak zaman siapa? Rasulullah ada nama Palestina? Belum. Enggak ada. Lalu yang memberi nama Palestina siapa? Siapa? Ayo, kopi. Siapa tuh Mas? Siapa yang ngasih nama Palestina? Kapan Tanya Mbah Google. istilah dikira. Palestina mulai muncul ke permukaan? Iya. Ngambang berarti ya. Jadi ternyata Palestina ini adalah nama pemberian dari penjajah yang namanya Inggris. Jadi kolonial Inggris saat itu kemudian memecah atau membagi daerah-daerah di Timur Tengah itu, diantaranya adalah Palestina dan beberapa negara yang lain. Iya. Kemudian batasannya dibuat benderanya yang buat juga orang Inggris penjajah, namanya Sykes. Ya, itu Itulah tepatnya kenapa. tepatnya tahun itu Mas, tahun 1921. Jadi Inggris itu menjajah beberapa negara sebenarnya Palestina dan sekitarnya. Makanya bendera-bendera bekas jajahan itu warnanya sama. Ada ornamen warna hijau, ada putih, ada hitam, ada merah. Dan yang paling tidak mengenakan nih sebagai kaum muslim, ketika jenderalnya menyuruh salah satu pembuat bendera itu, jadi yang membuat bendera itu menyerahkan banyak desain bendera untuk semua negara, dan di situ ada surat isinya permohonan maaf saya tidak ada waktu untuk membuat bendera. Jadi semua bendera itu hanya dibuat dalam waktu 20 menit. 20 menit sekaligus petanya ini Mas, berarti Mas. 20 menit Sekaligus peta enggak, benderanya aja. Oh, benderanya Tapi aja. bendera Oh. banyak. Negara-negara kan banyak kan. Iya. Yang benderanya mirip-mirip itu semua hanya dibuat dalam waktu 20 menit. Masya Allah. Itu Ternyata memecah berbagai negara, yang banyak negara itu dalam waktu 20 menit saja. Dan apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya juga terjadi di zaman Rasulullah. Saat itu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Baitul Maqdis dalam hal ini daerah Palestina itu ada di bawah siapa? Apakah umat Muslim? Apakah di tangan umat Islam saat itu Masjid Al-Aqsa? Bukan. Enggak, di bawah sebuah kerajaan namanya Romawi. Timur atau Bizantium. Maka oleh orang-orang Roma itu kemudian saat itu dikuasai oleh seorang kaisar atau seorang penguasa ya. Itu namanya Aelia. Maka kemudian daerah itu dirombak, dihancurkan dan dibangun kembali menjadi sebuah kota yang disebut Aelia Capitolina. Betul sekali. Dan orang-orang Arab saat itu menyebutnya sebagai Aelia. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu bicara tentang Baitul Maqdis, orang kafir itu tanya, oh maksudnya Aelia? Ya, Baitul Maqdis. Beliau nggak mau pakai nama Aelia karena tahu itu adalah nama dari penjajah Romawi. Kalau kita belajar di sunnah itu, maka kita sudah harus mulai mengubah pola kita. Tidak lagi menyebutnya sebagai Palestina, tidak lagi menyebutnya sebagai Yerusalem. Atau Kenapa? Al-Quds mungkin ya? Al-Quds boleh nggak? Al-Quds, nah menariknya tadi kalau kita lihat di atas, Al-Quds itu ternyata yang memberikan nama adalah dari Syiah. Ya. Jadi kalau Al-Quds itu nama dari Syiah yang kemudian digunakan di beberapa istilah penyebutan Baitul Maqdis. Tapi kalau merujuk langsung kepada yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan temukan dua istilah utama. Satu adalah Masjid Al-Aqsa, yang kedua adalah Baitul Maqdis. Tapi Baitul Maqdis itu juga ada berbaca istilah ya. Iya, Nah, ini perlu berapa di-share istilah. juga nih. Nah, sebelum masuk ke situ, ternyata Baitul Maqdis itu nama yang secara langsung Allah yang memberikan. Sejak Nabi Adam ternyata. Baitul Maqdis itu sejak zaman Nabi Adam. Jangan dikira ya, ketika zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan saja, meninggikan Ka'bah dan juga meninggikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, kayaknya ini juga harus kita sempat sampaikan soal keutamaannya Masjidil Aqsa sendiri, karena kalau kita memahami dalil-dalil utama tentang Masjid Al-Aqsa, insya Allah kita akan semakin paham bahwasannya tadi apa yang dimiliki oleh Al-Aqsa ini adalah sejarah panjang, bukan hanya umat Yahudi, Nasrani, tetapi Islam. Yang pertama soal Isra Mi'raj tadi, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Baik, ada kata kunci di situ yaitu menggunakan istilah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi penggunaan Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak Quran disampaikan, dan ini posisinya ketika Isra Mi'raj, Aelia Capitolina yang saya sebutkan tadi itu sudah ada bangunan kotanya, dan Al-Aqsa lapang. Nggak ada bangunannya. Enggak ada bangunannya. Nggak ada. Jadi Kubah Dengar Mas ini itu Mas, baru jadi berikutnya. tempat sampah Mas. Ketika Oh, iya. zaman Penjajahan. Romawi ini. Hmm. Sampai saking kurang ajarnya orang-orang Romawi itu dijadikan tempat sampah. Tapi kira-kira namanya tetap masjid atau bukan ya? Nah ini perlu ditanya lagi. Ketika, mohon maaf ya, ketika Masjidil Aqsa ini dijadikan sebagai tempat sampah, kira-kira ini masih menjadi masjid atau bukan? Menurut teman-teman semuanya. Menurut teman-teman ini masih berupa masjid atau bukan masjid? Sudah jadi tempat sampah gitu. Iya. Nggak ada bangunannya, udah dibuat tempat buang sampah, itu masih dianggap sebagai masjid atau enggak? Masjid yang Tambah dipakai tempat puyeng sampah. iki Mas aku Mas. Apa itu? Ya, kayaknya perlu kita Masya Allah. Mau tambah. Ada door prize lagi. Nah, untuk Oh, iya, menjawab itu itu kita juga harus terakhir tahu ya. dulu Oke, sip. tentang Taruh aja. riwayat atau sejarah lebih panjangnya dua masjid tertua di muka bumi. Yang pertama, saat itu Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah, Sallallahu "Ya alaihi Rasulullah, wasallam. masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi?" Beliau jawab, Masjidil Haram. Siapa yang membangun? Siapa yang membangun Masjidil Haram? Ibrahim, ya. Jadi Masjidil Haram itu dibangun oleh Ibrahim, tembok-temboknya. Bukan masjid. Tetapi Plot twist ya. Masjidil Aqsa itu dibangun 40 tahun kemudian oleh orang yang sama. Sebagaimana yang ada di hadis ini. Berapa lama jarak keduanya? 40 tahun. Jadi kalau kita bandingkan, ini yang disampaikan oleh Dr. Khalid ya, kedua arsitektural antara Ka'bah dalam hal ini yang dibangun oleh Ibrahim, tembok-temboknya, artinya Ibrahim itu apa? Merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah sendiri dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Apa buktinya? Apa buktinya ini dibangun oleh orang yang sama? Kira-kira kalau Nabi Adam membangun atau membuat bangunan ke zaman Nabi Ibrahim, yang tersisa apa? Tinggal pondasinya. Makanya kalau dilihat sekarang arsitektural Ka'bah, antara tembok dan pondasinya itu usia bebatuannya beda. Bahkan bentuknya, susunannya itu juga berbeda. Tetapi yang luar biasa adalah bangunan ke atas atau bentuk asli dari Ka'bah, dan Ka'bah itu sendiri ternyata bukan bentuk aslinya. Ini kami coba, wah serius nih. Padahal Ka'bah kita yang kebayangnya, ya Ka'bah yang sekarang itu ternyata sudah di apa? Papras. What do you say in Indonesia? Papras. Dipotong. Ya. Karena kalau kita sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, nanti ada areal di mana kalau kita sholat di situ boleh menghadap kemana saja. Namanya apa? Hatim. Namanya apa? Yang pojokan Masjidil Haram itu? Hijri Ismail. Hijri Ismail. Hijri Ismail. Sebenarnya Hijri Ismail itu adalah bagian dari bangunan Ka'bah yang kemudian direnov, dia dipotong. Tetapi secara posisi Ka'bah dia masuk di dalamnya, sehingga ukuran asli dari Ka'bah itu yang mind blowing berikutnya adalah secara proporsi sudut derajat dan bagian-bagiannya sama dengan Masjid Al-Aqsa. Makanya ini disinggung dalam satu ayat yang sama Mas ya. Gitu. Nah, Suratul Isra itu antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di dalam satu ayat yang sama. Nah, ternyata kalau diukur, ditimbang-timbang ternyata juga kembar ternyata. Jadi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah masjid yang kembar. Betul. Dan Allah sajikan di dalam satu ayat yang sama. Jadi kalau kita kebayang pengen membuat rumah itu ya, sebelum kita bikin rumah di suatu daerah, kita buat apanya dulu nih? Blueprint.
blueprintnya. Blueprint. Zaman dulu belum ada blueprintnya. Atau Mas. sebelum Sketsa. blueprint, setelah blueprint gambar jadi kita bikin apa? Bentuk kecil betul, miniatur dari bangunan yang lebih besar. Maket ya. Nah, Maket. Ka'bah, ya maket. Ka'bah ini adalah bentuk kecil dari bentuk Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar tadi. Baik secara sudut, dan sudut ini sangat khas. Nanti perhitungan secara khususnya bisa dicek ya, kalau di webnya ISRA itu nanti kita bisa download beberapa e-book miliknya dan kita bisa pelajari secara lebih detail tentang bagian-bagian ini. Ternyata tadi kemiripan atau pengembaran, nah itu ya bahasanya ya, Pengembaran. dikembarkan bahasa baru ini. itu Pengembaran. sama. Kalau dalam bahasanya di Israel itu twinning, jadi ya dikembarkan gitu ya. Matur suwun. Nah, pengembaran Masjid Haram dan Aqsa ini bukan hanya masalah fisik. Saya perlu cross check. Di sini yang pernah ke Masjidil Haram siapa? Yang pernah? Ada enggak? Itu di ayunan Wonten, satu. wonten. Bapak di ayunan tuh. Wonten? Satu. 1, 2, 3, 4. Wah, alhamdulillah belakang sudah. Di sini yang Bismillah ingin ke Masjidil Haram ada enggak? Saya Doakan ya Allah, semoga yang angkat tangan Engkau berikan anugerah rezeki datang ke Masjidil Haram. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Kenapa kita ingin ke Masjidil Haram? Tanah Kenapa, suci. Kita setiap hari sholat berapa kali? 5 kali. Yang 5 waktu. minimal. Ini minimal. Yang wajib. 5 kali menghadap ke Ka'bah. menghadap ke barat. Mengarah ke barat. Mengarah ke Ka'bah, Mas. Menghadap ke kiblat. Kiblatnya yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram, tempatnya Ka'bah. 5 kali dalam sehari minimal kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kita mengkoneksikan hati jiwa kita dalam sholat kita dengan Ka'bah. Maka bagi yang pernah ke Masjidil Haram, pertama kali lihat Masjidil Haram, rasanya nggak bisa digambarkan. Bahkan bagi kita yang belum ya, lihat Masjidil Haram Ka'bah di TV aja, rasanya nggak sembarangan. Ada suatu perasaan yang luar biasa yang kita rasakan. Kenapa? Karena hati jiwa ini itu sudah sedemikian seringnya rindunya terkoneksi dengan Ka'bah. Sekarang kita bayangkan Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. dalam hidupnya sholat menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah. Tapi sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Bahkan lebih lama yang mana, Mas? Lebih lama ke Masjidil Aqsa. Lebih lama ke Masjidil Aqsa. Berapa hitungannya? Saya kurang tahu tepat, tapi kalau nggak salah perhitungannya sampai 60 banding 40 mungkin ya. itu pada tahun keberapa perpindahan kiblat itu? Kedua hijriah ya. Sekitar setelah hijriah. Maaf, setelah hijrah ya. Setelah hijrah di Madinah baru kemudian dihadapkan ke Masjidil Haram. Artinya apa? Selama di Mekah beliau menghadap ke Al-Aqsa. Hati beliau, jiwa beliau, pikiran beliau terkonek dengan Masjidil Aqsa. Bahkan selama hidupnya. Bukan hanya ketika menghadap kiblatnya saja. Artinya apa? Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hatinya, dalam jiwanya terhubung dengan Masjid Al-Aqsa, pertanyaannya, kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita mencintai seseorang dan seseorang itu mencintai sesuatu, apakah kita juga mencintai itu? Iya, Iya. harus. Kalau kita mencintai Allah dan Allah mencintai Rasulullah, maka kita juga mencintai Rasulullah. Maka fahamilah bahwa cinta Rasulullah bukan hanya kepada Masjidil Haram saja, tapi cinta Rasulullah adalah kepada Masjidil Aqsa. Dan keinginan penjelasan semua ke Masjidil Haram. Kalau saya katakan malam ini Teras Dakwah memberikan tiket untuk pergi ke Masjidil Haram, berangkat besok pagi, siapa yang siap? Besok pagi berangkat, siapa siap? Hitung Mas, hitung Mas, hitung aja, saya juga mau soalnya. 1 juta. 1, 2, 3. 1 juta. Wah, mau semua Masjidil Haram. Rasulullah hatinya terikat dengan Masjidil Aqsa, diberi tiket berangkat ke kiblatnya malam itu juga. Dengan apa? Isra Mi'raj. Umrah dan semalam coba berangkat. Masya Allah, gimana rasa Rasulullah? Luar biasa. Dan inilah kita sebagai umat muslim ya, kita harus
juga mengimani ini. Karena Masjidil Aqsa ini bukan sembarang, ini kembarannya Masjidil Haram. Bahkan kalau kita bilang anak kembar ya, di sini yang sudah punya anak satu ada? Yang punya anak satu? Yang punya anak dua? Yang punya anak tiga? Yang punya anak empat? Yang belum punya anak mertua? Iya. Kebanyakan OTW ini Mas. Yang di depan senyum-senyum juga ini beberapa ya. Semisalnya kita punya anak 2 atau 3. Yang mana yang paling dicintai? Yang mana Mas? Kalau punya anak 2 atau 3, yang paling dicintai? Anak pertama. Ibu-ibu atau calon ibu, kalau punya anak 3, 2, yang paling dicintai yang mana Bu? Semuanya. Alhamdulillah semuanya. Semuanya dicintai. Kalau misalnya dari 3 anak ini, yang ini sehat, yang ini kuat, yang ketiga itu sakit-sakitan, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita punya perhatian, kita berikan pada yang sakit ya. Kita punya uang, kita berikan obat, kita bawa rumah sakit. Mau nggak mau, karena dia sakit, kita berikan perhatian lebih. Saat ini umat Islam ini punya 3 masjid istimewa, dan ini Rasulullah tegaskan dalam apa? Tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ke 3 masjid. 1, Masjidil Haram. 2, masjidku alias Masjid Nabawi. 3, Masjid Al-Aqsa. Tidak cukup waktu yang ada untuk menjelaskan semua yang perlu kita ketahui tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Tapi kita tetap harus lanjutkan. Iya betul. Terus sekarang upaya kita nih apa ini Ustaz? Untuk apa ya? Kita itu harus terkonek itu gimana caranya gitu? Soalnya kita kan sekarang berkiblatnya kan ke Masjidil Haram ya. Terus kita berkoneksi ke Masjidil Aqsa ini bagaimana? Sebelum lanjut ke itu Mas, tadi mungkin ada gangguan jadi ya. Oh, iya, jadi tadi betul, sedikit betul. lupa. Jadi untuk Baitul Maqdis sendiri, Rasulullah itu menanamkan istilah Baitul Maqdis untuk 3 objek ya. Yang pertama sudah kita bahas tadi, yakni Masjidil Aqsa. Yang kedua itu adalah ketika Rasulullah menyebutkan Baitul Maqdis itu dapat berarti kota. Kota tadi yang digambarkan Alia itu, yang di luar gambarnya ada tadi enggak? Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan Baitul Maqdis, yang pertama dapat berarti masjid, yang kita tahu tadi batasannya dengan luas 14,4 hektar. Kemudian kota, yakni kota Baitul Maqdis, yang di luar kawasan Masjid Al-Aqsa. Dan yang terakhir adalah sebuah kawasan yang saat ini telah digambarkan oleh para peneliti di Isra. Bisa dilihat teman-teman, yang digambar di tengah itu ada peta, mungkin bersinggungan dengan peta sekarang Palestina, tapi ada boundary merah. Nah, itu yang digambarkan oleh para peneliti yang tadi kita sebutkan, ada Profesor Khalid sama Abu Fatah. Dan itu digambarkan berdasarkan kisah-kisah yang dikumpulkan dari perjalanan para rasul menuju ke Baitul Maqdis. Jadi ketika kita berbicara Baitul Maqdis, ada 3 objek yang harus ada di benak kita. Yang pertama adalah masjid, yang kedua apa tadi? Kota. Dan yang terakhir adalah kawasan yang dibatasi oleh berisi kota-kota yang dibatasi oleh itu boundary berwarna merah yang meliputi. Nah, kita buka lebih peta yang lebih jelas Mas ya. Kalau ini apa aja di sini yang ada? Pertama, masjid. Yang kedua, kota. Ini lebih, ini bukan. Ini apa ini? Ini kota lebih jelasnya ya, keseluruhan kota Baitul Maqdis. Terus Mas. Nah, ini daerah apa? Yang kita tahu sekarang, yang sedang dijajah? Baitul Maqdis. Kita kan balik lagi Mas, Baitul Maqdis. Ini yang sedang dijajah ini bridging Anda itu, ini bridging saya, jangan. Masya Allah.
Afif relatif betul. Relatif galak. Ini mana boundary-nya? Nah ini adalah hasil para profesor kita, para dokter kita yang menyatukan berbagai kisah perjalanan para rasul. Yang rasul kan ada yang tinggal di Baitul Maqdis, ada yang di perjalanan ke sana, ada yang diwafatkan ke sana. Dan dari kisah-kisah tersebut disusunlah istilahnya batasan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk memperjuangkan Baitul Maqdis tidak hanya cukup bermodalkan ilmu agama. Dr. Khalid Al-Waisi adalah seorang geografer. S1-nya geografer dan S2-nya kalau tidak salah sejarah. Dan ayahnya Profesor Abdul Fattah adalah seorang guru besar HI, hubungan internasional dan pakar sejarah. Jadi kita harus menyimbangkan dua sayap ini. Sayap pertama adalah ilmu agama dan sayap kedua adalah ilmu dunia. Sehingga kita bisa memperjuangkan Baitul Maqdis dengan cara-cara yang dilakukan oleh para pembahasnya terdahulu. Yakni tahap pertama adalah pendidikan. Ada hal yang Menarik. Apa? cukup mencengangkan, yaitu ternyata Gaza yang kita sebut sebagai satu di antara bagian Palestina yang saat ini berjuang luar biasa ya, yang nanti sini akan ada potongan namanya jalur Gaza, itu tidak masuk dalam area Baitul Maqdis. Tetapi kenapa kita juga tetap menjadikan ini bagian yang penting dari proses ini, meskipun secara Baitul Maqdis secara khusus dia tidak masuk. Kalau kita pertimbangkan lagi masalah barokna haulahu, kita kayaknya perlu sampaikan juga circle of barokah ini, Mas. Circle of barokah. Jadi di dalam ayat 1 surah Al-Isra itu disampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Apa yang dimaksud dengan barokna haulah? Ternyata disampaikan bahwa yang namanya haulah itu di sekitarnya. Jadi yang namanya suatu daerah yang diberkahi itu tidak hanya Masjidil Aqsa, tetapi sekelilingnya juga bagian tanah-tanah yang diberkahi insyaallah. Dan mudah-mudahan karena sekelilingnya ini enggak ada batasnya ya, dan mudah-mudahan dengan hati kita, pikiran kita, kemudian jiwa kita terhubung dengan Baitul Maqdis, mudah-mudahan Indonesia ini bagian dari negeri yang Allah berkahi insyaallah. Tapi kemudian perlu kita pahami juga bahwa istilah barokna haulahu ini kemudian memiliki implikasi bahwasanya ada dua bagian. Kenapa? Karena satu bagian dari Baitul Maqdis dalam hal ini Masjidil Aqsa, dia adalah the center of barokah. Pusat barokah adalah Masjidil Aqsa. Lalu di sekelilingnya tadi barokna haulahu. Artinya apa? Ada al-ard mubarakah. Jadi nanti ada dua istilah kunci. Satu adalah al-ard mubarakah, yang kedua adalah al-ard al-muqaddasah. Yang dalam hal ini adalah masuk dalam wilayah Baitul Maqdis tadi. Jadi paham ya. Jadi kalau kita petakan secara khusus, secara makna memang beda ya. Kalau dalam hal ini muqaddas itu artinya suci. Yang suci. Kalau mubarakah tadi berkah, barokahnya. Punya itu beda. Secara posisi, jadi namanya masjid suci itu Masjid Al-Aqsa ini Mas ya? Ya, tanah suci malah sebenarnya Baitul Maqdis. Tanah suci itu bukan Masjidil Haram ternyata. Itu tanah haram ya. Tanah haram ya? Iya. Tanah haram. Jadi kalau dibagi bagiannya, Baitul Maqdis itu yang tadi, ingat bentuk garis yang Gaza tidak masuk, ada beberapa kota dan beberapa daerah yang masuk dalamnya, termasuk beberapa daerah Palestina yang terjajah dan beberapa bagian dari Yordania. Itu masuk dalam Baitul Maqdis. Tapi kalau al-ard mubarakah itu lebih luas, bahkan sampai ke Suriah dan Mesir. Jadi secara posisi muqaddas itu di dalam Baitul Maqdis tadi, dan di luarnya itu al-ard mubarakah. Lebih luas, jauh lebih luas daripada al-ard muqaddas. Bahkan kalau disebutkan hasil of barokah dari Abdul Fattah Al-Waisi itu permisalannya seperti kolam. Kalau ada kolam kita lempar batu, apa yang terjadi? Muncul Gelombang. Yang gelombang itu awalnya ingat
dari Masjid Al-Aqsa, kemudian gelombangnya itu menyebar ke kota Baitul Maqdis, menyebar ke areal Baitul Maqdis, keberkahannya menyebar ke areal Timur Tengah sampai seluruh dunia, bahkan sampai bisa ke Indonesia barokahnya. Ketika apa? Ketika hati kita, ketika pikiran kita, ketika jiwa kita terhubung dengan Masjid Al-Aqsa, maka kita berharap kita mendapatkan bagian dari barokah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra tadi.